Saya tahu dikejar jatuh tempo gimana rasanya. Saya tahu kita berantem sama pasangan di rumah gara-gara utang itu gimana rasanya. Saya tahu gimana nasib anak-anak ketika orang tuanya punya utang dan nggak bisa mikirin dia. Satu kelebihan yang diberikan Allah sama saya, ketika anak saya nih, anak laki-laki saya yang nomor 2, "Pah, main balon yuk sama aku," gitu. Ya udah, saya main balon sama dia. "Pah, maghrib ke masjid yuk sama aku." Ayo, anak saya gitu. Jadi kita jadi punya waktu untuk anak-anak kita. Itu buat saya mahal, itu buat saya luar biasa gitu. Dan tidak semua orang memiliki privilege gitu ya. Allah berikan itu untuk saya dan keluarga. Alhamdulillah saya senang sekali. Makanya sebisa mungkin orang-orang di sekitar saya itu lunas utangnya. Itu dulu. Nggak masuk kepada riba, mindset riba, kalau nggak utang nggak akan punya, kalau nggak KPR nggak bisa punya rumah, itu harus hilang, bener-bener dihilangin gitu. Jangan ada di pikiran kita, karena itu sangat mengkerdilkan kekuasaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak utang nggak bisa punya rumah, itu menyepelekan Tuhan. Dan sejak saya punya mindset yang seperti itu, Allah kasih yang luar biasa gitu. Yang dititipin ke Allah itu celana saya sama properti saya, banyak properti saya, jujur aja. Tapi itu yang Allah titipin ke kita. Kita nggak ngejar. Sejak kita nggak mengejar, mindsetnya itu dititipin. Kita itu dititipin. Sekarang aku mau bilang gini loh, orang punya rumah dan orang kontrak, menurut saya sama. Semuanya kontrak. Nanti ketika kita mati, 2 kali 1 meter, mana ada kita bawa? Nggak ada yang kita bawa. Sebetulnya sama, nggak ada bedanya. Kita kontrak atau kita punya rumah itu sama. Semuanya kita tinggal, semuanya sifatnya sementara. Ada orang yang terlalu pikiran nanti anak-anaknya bagaimana. Anak-anak sudah ada rezekinya masing-masing. Nggak perlu kita persiapkan rumah satu-satu, nggak juga gitu. Saya nggak begitu. Ya insya Allah anak sudah ada rezekinya masing-masing. Pasti ada jalannya sendiri-sendiri. Karena Allah sudah mempersiapkan itu semua. Setengah mati, pikiran pertentangan, tapi nggak dapat. Jadi begitu kita pasrah, ikhtiar dulu, ya kita berusaha keras, waktu kita manfaatkan untuk kerja, untuk doa, ya nanti Allah akan memberikan yang pas sesuai ukuran kita masing-masing. Hari itu kita membicarakan sebuah gagasan dari sebuah kalimat yang sudah sering kita ucapkan, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu setiap sholat itu saya doa, Mas. Doa saya itu, ya Allah ya Rabb, seandainya Engkau takdirkan saya kaya, kuatkan saya. Seandainya Engkau takdirkan saya miskin, saya ikhlas lillahi ta'ala. Dan saya ucapkan itu setiap kali selesai sholat. Saya menghadap kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah sebuah dasar pemikiran yang menurut saya paling pas buat kami sekeluarga. Kita jadi tidak merasa memiliki apapun yang hari ini dititipkan oleh Allah. Someday itu hilang, someday itu diambil, atau someday kami semua meninggalkan itu semua. Ya dari awal mau nggak mau kita harus siap, karena sebetulnya itu semua akan terjadi toh. Itu semua akan terjadi. Masalahnya banyak orang yang meninggalkan dunianya di saat dia belum siap. Ya itu saya nggak mau. Jadi dari awal konsep innalillahi wa inna ilaihi itu saya pakai di dalam keluarga saya. Kemudian itu juga konsep yang saya gunakan untuk memberikan nasihat sama teman-teman yang datang ke saya dengan penuh pemikiran serakah ya. Kadang-kadang kita serakah. Saya punya sifat serakah juga kadang-kadang, makanya harus mikirin itu terus. Serakah itu, aku pengen lunas utang, aku pengen kaya, aku pengen punya duit banyak dan seterusnya, kayak nggak ada habisnya gitu loh. Kita semua punya perasaan itu. Jadi makanya supaya mengingatkan terus, ya terus ngucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari situ kita bisa melihat semua yang kita miliki, harta, keluarga, terus kesenangan-kesenangan maupun musibah, sifatnya adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lebih nyaman buat saya, di hati saya itu lebih enak. Jadi seandainya kita kena musibah nih, gitu kan, perjalanan nggak selalu bagus. Kadang-kadang kita juga kena musibah, kadang-kadang kita juga kena ada kesulitan-kesulitan yang kita nggak bisa selesaiin. Kadang-kadang kita juga ngadepin masalah yang terlalu besar yang kita ngerasa seringkali kita juga nggak sanggup. Ya balik lagi ke situ, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada masalah itu yang abadi, nggak ada juga kesenangan itu yang abadi. Semua akan kembali pada waktu kita selesai, ya sudah.